Halo semuanya, selamat datang di podcast kami dari Kelompok 5. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai film The Matrix dari sudut pandang filsafat modern. Bersama saya Cut Imani dan teman-teman narasumber saya hari ini, Kak Julianti. Hai. Ada Ibu Dewi. Halo. Dan juga ada Kak Nadia. Halo. Hari ini kita akan membahas bagaimana film ini tidak hanya sekedar film aksi science fiction, tetapi juga penuh dengan pertanyaan filosofis tentang realitas, kebenaran, dan juga eksistensi manusia. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan memulai dengan sinopsis singkat terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Kak Julianti. Baik. Film The Matrix bercerita tentang seorang pria yang bernama Neo, yang awalnya hidup sebagai programmer biasa. Namun ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dunia di sekitarnya. Kemudian ia bertemu dengan Morpheus yang mengungkapkan bahwa dunia yang ia tinggal sebenarnya adalah simulasi komputer yang disebut dengan Matrix. Manusia sebenarnya hidup di dalam dunia nyata yang telah hancur, dan tubuh mereka itu dimanfaatkan oleh mesin sebagai sumber energi. Neo kemudian diberikan pilihan, tetap hidup dalam ilusi atau mengetahui kebenaran. Neo kemudian memilih mengetahui kebenaran, dan dari situlah dimulai perjalanan sebagai Doan. Oke, nah ternyata menarik sekali ya. Dunia yang kita anggap nyata itu bisa saja hanya ilusi. Kalau kita perhatikan juga sebenarnya pertanyaan paling dasar dari film The Matrix itu sendiri sederhana tapi dalam gitu. Apakah yang kita anggap sebagai nyata itu benar-benar nyata? Mungkin ada tanggapan nih dari teman-teman semuanya. Benar sekali. Dan itu langsung mengingatkan ke René Descartes. Dia meragukan semua hal, bahkan realitas yang kita lihat dalam The Matrix. Kondisi ini benar-benar terjadi, manusia hidup dalam ilusi tanpa sadar. Nah, menariknya Descartes ini sampai membayangkan adanya kekuatan yang menipu manusia. Di film ini, mesin itu seperti perwujudan nyata dari penipu tersebut. Jadi bukan cuma teori, tapi divisualisasikan secara nyata bahwa realitas bisa sepenuhnya dimanipulasi tanpa kita sadari. Nah, menurut Kak Julianti sendiri gimana nih? Dan ketika Neo mulai meragukan dunia di sekitarnya, justru di situ kesadarannya mulai muncul nih. Itu mirip dengan gagasan Descartes bahwa kesadaranlah yang paling tidak bisa diragukan. Kalau menurut Kak Cutimani? Nah, berarti menariknya bisa dibilang keraguan itu justru jadi pintu menuju kebenaran ya? Betul sekali Mbak Imani. Tapi kalau kita lanjut ya, kan juga punya perspektif yang menarik loh. Dia bilang bahwa manusia tidak pernah benar-benar melihat realitas jati. Hanya fenomena apa yang tampak di indera kita. Gimana Nat, menurut kamu? Nah, di The Matrix itu kelihatan jelas sekali ya antara fenomena dan nomena. Dunia dalam Matrix itu adalah fenomena, apa yang bisa kita lihat dan rasakan, tapi ternyata bukan realitas sejati. Sedangkan dunia nyata di luar Matrix adalah nomena yang tersembunyi. Masalahnya, manusia di dalam Matrix tidak sadar kalau yang mereka alami itu hanya di lapisan luar. Mereka mengira itu realitas mutlak. Jadi sebenarnya kita pun bisa saja berada di posisi yang sama ya, merasa sudah tahu realitas, padahal kita belum tentu tahu kepastiannya. Ya, benar. Itu yang bikin film ini terasa mengganggu dan sekaligus menarik kan? Kalau masuk ke pemikirannya Jean Baudrillard, ini jauh lebih kompleks lagi sih. Dia bilang kita hidup di dunia simulasi di mana representasi bisa terasa lebih nyata daripada realitas itu sendiri. Jadi bukan cuma tertipu, tapi kita juga mulai menganggap yang palsu itu jadi lebih nyata. Ya, seperti di Matrix, dunia virtual justru terasa lebih nyaman sih, dan lebih normal dibandingkan dengan dunia nyata yang sudah hancur. Dan itu sebenarnya sangat relevan di dunia sekarang ya, di media sosial misalnya gitu. Orang tuh lebih percaya pada citra yang dibangun, entah itu gaya hidup, identitas, atau kebahagiaan seseorang gitu, daripada realitas sebenarnya. Oke, nah jadi sebenarnya bisa dibilang tanpa sadar kita juga hidup dalam The Matrix versi kita ini sendiri. Benar nggak, Bu Dewi? Benar-benar. Bisa jadi sih ya.
Dan di situ masuk juga pemikiran dari Michael Foucault tentang kekuasaan. Kekuasaan tidak selalu terjadi memaksa, tapi bisa bekerja secara halus lewat sistem-sistemnya. Dalam The Matrix, manusia tidak dipaksa untuk percaya sih. Mereka memang tidak tahu aja bahwa mereka sudah dikendalikan. Nah, itu tuh yang bikin kontrolnya tuh sangat kuat gitu, yang kelihatannya kontrolnya sangat kuat gitu. Karena bukan hanya tubuh yang dikendalikan, tapi juga cara berpikir, ya nggak sih? Oke. Nah, berarti sebenarnya kontrol terbesar itu justru terjadi ketika kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang dikontrol ya. Kalau dilihat dari eksistensialisme, itu juga menarik sih. Neo dihadapkan pada pilihan yang benar-benar menentukan hidupnya. Nah, seperti Jean-Paul Sartre bilang juga manusia itu bebas, tapi kebebasan itu berat karena kita tuh harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Ya, bener. Pil merah dan pil biru itu simbol banget ya. Mau tahu kebenaran dan menghadapi konsekuensinya atau tetap hidup nyaman dalam ilusi. Dan Neo memilih kebenaran meskipun itu tidak mudah. Di situ juga terlihat konsepnya Kierkegaard tentang lompatan iman. Keputusan yang diambil tanpa kepastian yang penuh. Gimana Nadia? Jadi pada akhirnya The Matrix itu bukan cuman soal dunia palsu ya, tapi tentang keberanian juga manusia untuk memilih dan menentukan makna hidupnya sendiri. Oke, nah karena tadi kita udah ngebahas sedikit nih tentang pemikiran menurut filsafat modernnya, sekarang aku mau tanya ke refleksi pribadi sih dari teman-teman semua. Apa sih kira-kira makna yang teman-teman dapetin nih dari film The Matrix itu sendiri? Mungkin dimulai dari Kak Julianti. Oke, kalau menurut saya sendiri sih film ini sebenarnya mengajarkan kita untuk tidak langsung menerima realitas begitu aja. Kita perlu berpikir lebih kritis terhadap apa yang kita lihat dan kita jalanin. Saya juga merasa ini cukup relate dengan kehidupan kita sekarang, terutama dalam media sosial dan lingkungan di sekitar kita, di mana kadang kita mengikuti sesuatu hanya karena sudah dianggap normal. Film ini mengingatkan saya untuk lebih sadar dalam mengambil keputusan dan tidak hanya mengikuti arus, tapi benar-benar memahami apa yang saya jalani. Oke, gimana kalau menurut Bu Dewi? Oke, kalau menurut saya, film ini saya rasa cukup tepat dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari sekarang ini ya. Terutama dengan perkembangan teknologi dan media sosial yang sering menciptakan realitas semu yang membuat kita berandai-andai tanpa suatu kepastian yang tepat. Oke, kalau bagi saya sih pesan terpenting dari film ini tuh ya mostly mirip-mirip sama kakak-kakak yang lain ya. Nah, tapi juga salah satunya itu keberanian untuk mencari kebenaran, meskipun kebenaran itu tidak selalu nyaman gitu. Seperti yang tadi Kak Julianti juga bilang gitu, ini kan sebenarnya contohnya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, kita tuh sering banget nerima sesuatu aja tanpa mempertanyakannya. Entah itu informasi, norma sosial, atau bahkan sebenarnya identitas diri kita. Jadi makna yang saya ambil adalah pentingnya untuk tetap kritis dan reflektif juga, serta berani keluar dari zona nyaman pemikiran kita sendiri. Karena memahami kebenaran bukan soal hanya mengetahui, tapi juga kesiapan untuk menghadapi konsekuensinya. Oke, nah sebagai penutup tadi dari diskusi kita dan podcast kita malam hari ini tentang film The Matrix, dilihat dari sudut pandang filsafat modern, The Matrix itu bukan hanya film aksi, tetapi juga refleksi mendalam tentang realitas, kebebasan, dan eksistensi manusia. Film ini juga mengajak kita mempertanyakan apakah hidup kita benar-benar nyata dan apakah kita benar-benar memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye, thank you. Bye. Thank you.